Hai fellas, pernah kepikiran gak sih kalau ternyata karbon bisa diperjualbelikan layaknya saham? Yes, welcome to dunia carbon trading. Nah, carbon trading itu sebenarnya adalah pasar tempat perusahaan atau suatu negara untuk saling jual beli hak untuk mengeluarkan emisi karbon. Ibarat di dunia ini, mereka punya kuota polusi. Semisal, kamu buang lebih dari jatah, berarti kamu harus bayar nih kuotanya. Tapi, kalau kamu berhasil hemat emisi, kamu bisa jual kuota karbon kamu ke orang-orang yang boros. Ini adalah salah satu cara modern untuk nge-push semua orang supaya mikir lebih bersih. Nah teman-teman, carbon trading ini dibagi jadi dua jenis utama. Yang pertama ada compliance market dan yang kedua ada voluntary market. Nah yang pertama itu adalah compliance market. Itu tuh diatur resmi oleh pemerintah. Sedangkan yang kedua itu adalah voluntary market. Itu dilakukan secara sukarela. Dan ketika perusahaan membeli kuota karbon ini, itu menunjukkan komitmennya terhadap lingkungan. Nah, gimana sih alur dari carbon trading ini? Yang pertama, pemerintah atau lembaga akan menentukan batas emisi untuk tiap-tiap perusahaan. Kemudian, perusahaan yang dikasih jatah berupa kuota untuk menghasilkan karbon harus menentukan nih, bagi company yang emisinya berlebih harus membeli kredit karbon. Untuk company yang tidak melebihi batas yang ditentukan, ya nggak usah beli. Nah, kredit-kredit ini berasal dari proyek yang mengurangi atau menyerap karbon dioksida. Misalnya, hutan, energi terbarukan, atau restorasi lahan gambut. Di Indonesia sendiri sudah ada loh yang namanya Bursa Karbon, yaitu IDX Karbon, tempat asli untuk jual beli kredit karbon. Proyek-proyek seperti reforestasi Kalimantan dan energi terbarukan di Sulawesi sudah termasuk ke dalam pasar ini. Selanjutnya teman-teman, kenapa sih Indonesia ini mempunyai peluang yang besar di dalam dunia carbon trading? Yang pertama, karena di Indonesia ini banyak sekali hutan tropis yang fungsinya sebagai penyerap karbon alami. Selanjutnya, yang kedua, banyak lahan gambut dan mangrove di Indonesia yang tadinya kalau hutan tropis itu kan fungsinya sebagai penyerap. Kalau di lahan gambut dan mangrove ini fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan karbon super besar. Nah, selanjutnya ada juga potensi energi terbarukan yang berasal dari angin, surya, panas bumi. Nah, yang terakhir yaitu ada regulasi pemerintah yang mulai matang seperti dari KLHK sampai IDX Karbon. Nah teman-teman, seperti yang disebutkan tadi, Indonesia punya potensi besar sebagai penyedia karbon alami. Dan jika potensi ini dikelola secara baik, transparan, dan juga integrasi, maka jangankan cuma keuntungan ekonomi teman-teman. Ini bisa menjadi cara untuk menyejahterakan masyarakat sambil menjaga bumi. Nah teman-teman, semuanya kembali ke dalam satu hal. Apakah kita siap untuk mengelola karbon dengan integritas? Karena masa depan bumi semua tergantung oleh keputusan kecil yang dibuat hari ini. Kami kelompok V dari Kimia SS04 mengucapkan terima kasih.